Maka akhirnya orang-orang yang membuat tuduhan kepada Allah dengan membuat thumbnail yang tidak sopan seperti ini yang saya perlihatkan kepada teman-teman ini harus bertanggung jawab nih. Sampai-sampai dia tuliskan wah makin parah apapun dilakukan untuk bisa menghalalkan musik. Astagfirullahaladzim. Kemudian ada lagi nih teman-teman yang lebih parah lagi, bahwa mereka menulis di dalam thumbnail videonya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mulia, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih izinkan kita untuk berjumpa kembali dalam keadaan yang sangat baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang mulia, di video ini insya Allah akan saya bawakan sebuah video yang memperlihatkan bantahan dari Ustadz Adi Hidayat atas tuduhan kepada beliau yang dikatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat ini menghalalkan musik. Padahal kenyataannya Ustadz Adi Hidayat sendiri tidak pernah suka terhadap musik, teman-teman. Dan insya Allah akan kita lihat bersama bagaimana Uwah nanti menyampaikan bantahannya terhadap orang-orang yang menuduh beliau menghalalkan musik. Baru kemudian insya Allah kita pun juga akan berikan sedikit tanggapan terkait masalah ini. Dan nanti juga akan saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya bukti tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, entah itu berupa thumbnail video mereka atau perkataan yang seakan-akan Uwah ini menghalalkan musik. Dan saatnya kita akan saksikan bagaimana video Uwah ketika membantah tuduhan orang-orang yang menuduh beliau menghalalkan musik. Itu kan ada cuplikan yang viral ya, kurang lebih 2 menit lah ya. Kemudian diambil sedikit. Nah, materi yang diambil itu ada di pengkajian Ramadan yang dilangsungkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, berlangsung dari 8 sampai 10 Ramadan. Itu di kisaran 18 sampai 20 Maret 2024. Jadi isi materi sesi 4. Bukan hanya saya, ada juga saudari Ustazah Oki Siana Dewi itu ya, karena itu talk show sifatnya. Dan ini yang penting, jamaah yang datang itu bukan kalangan awam, bukan yang tidak tahu ilmu, tapi utusan dari setiap provinsi se-Indonesia. Di situ ada majelis tarjih yang bagian konstruksi hukum fikih, ada beberapa profesor, ada mubalig, ada macam-macam dan sebagainya. Karena sifatnya pengkajian, bukan pengajian. Beda. Kalau pengajian ngaji, kita belajar ya dan seterusnya. Kalau pengkajian itu analisis, menganalisis, meneliti dan melahirkan satu kesimpulan. Baik, secara singkat dan padat saja karena kita bagi dengan cepat. Yang diambil di cuplik itu diantaranya ada satu pertanyaan tentang hukum musik. Sebetulnya ada satu pernyataan, ada satu pertanyaan. Pernyataannya dari moderator yang menyamakan Quran dengan musik dan saya bantah tegas itu dengan dalil dan seterusnya. Yang kedua, yang ini yang penting, pertanyaan tentang musik, tentang hukum musik ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh, klik aja di YouTube tuh gampang, pengkajian Ramadan UMJ ya, nanti keluar tuh, itu ada kurang lebih 2 jam di situ. Kemudian saya jawab dengan menyampaikan 2 hal. Pertama, ini standar kami, saya menyampaikan sikap sebelum menyampaikan hukum. Sikap saya terhadap musik karena saya ini senang Quran, cinta Quran dan berharap menjadi bagian dari ahli Quran, maka posisi saya menjauhi musik karena saya tidak suka musik. Gelombang musik itu nggak sama dengan gelombang Quran. Itu poin saya. Itu sikap yang pertama saya sampaikan. Adapun terkait hukum, mesti jujur. Disampaikanlah bagaimana pandangan ulama tentang hukum itu. Walaupun kita punya sikap berbeda, hukum harus disampaikan. Antum mau kunut, boleh, tapi antum sampaikan dalil yang tidak kunut. Supaya nanti saat ada orang tidak kunut, antum mengerti. Anda tidak kunut, boleh, tapi ketika Anda tidak kunut pun harus disampaikan dalil yang kunut bagaimana. Supaya tidak mencela ketika orang menunaikan kunut. Maka saya sampaikan kemudian pendapat-pendapat ulama terkait dengan hukum musik itu pada 3 aspek utama. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan catatan. Saya uraikan secara singkat karena waktunya terbatas. Yang mengharamkan ini dalilnya, ini turunannya. Yang membolehkan seperti ini, yang mutlak itu langsung saya tolak, ini abaikan saja. Yang membolehkan dengan catatan begini, begini, begini. Kemudian didialogkan. Ya, yang satu saya turunkan ini yang surat Luqman ayat 6. Kemudian sampailah pada titik surat Asy-Syu'ara.
Saya sampaikan makna asy'ara jamak dari kata syair, ya syair itu artinya begini dan sebagainya. Nah, yang dicuplik itu yang itunya aja tuh. Ya. Syair pemusik, lalu disimpulkan dan dibuat sebuah framing. Ada surat musik di Quran, ustadz ini menghalalkan musik. Nah, itulah yang terjadi. Nah, dan itu nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saya mengatakan saya menghalalkan musik? Dan sejak kapan saya mengatakan saya mengharamkan musik? Sikap saya jelas, saya menjauhi musik, saya tidak suka musik. Hanya pendapat ulama seperti ini. Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau ada yang motong-motong, ada yang mencela dan sebagainya, itu semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari klarifikasi UAH tersebut yang bisa kita pahami, bahwa kajian UAH yang menerangkan tentang musik itu bukanlah kajian untuk orang awam, teman-teman. Akan tetapi kajian tersebut adalah kajian untuk analisis tentang ilmu agama. Jadi yang hadir di situ adalah orang-orang yang berilmu juga, dan tadi juga sudah disebutkan oleh UAH beberapa ustadz yang hadir dalam majelis tersebut. Jadi orang-orang yang mengatakan UAH mempengaruhi orang awam dalam majelis tersebut untuk menghalalkan musik adalah suatu kesalahan yang besar, dan itu merupakan satu fitnah yang harus diklarifikasi juga. Yang kedua adalah di mana tadi UAH menyampaikan sikap beliau sendiri terhadap musik, dan saya lihat dalam video-video yang lainnya beliau juga telah menyampaikan sikap beliau terhadap musik, bahwa beliau mengaku dan mengatakan bahwa tidak suka terhadap musik, bahkan menjauhinya, karena beliau juga katakan tadi bahwa gelombang Al-Quran dan musik itu berbeda. Artinya orang yang ahli Al-Quran tidak akan suka terhadap musik, dan itu juga pernah UAH katakan dalam video-video yang lainnya. Adapun penyampaian hukum musik yang disampaikan itu tidak ada kaitannya dengan sikap Ustadz Adi Hidayat sendiri, di mana beliau katakan tadi beliau memang tidak suka musik, tetapi secara hukum menyampaikan hukum tentang musik itu sendiri harus jujur, ya harus jujur di dalam menyampaikannya. Maka akhirnya orang-orang yang membuat tuduhan kepada UAH dengan membuat thumbnail yang tidak sopan seperti ini yang saya perlihatkan kepada teman-teman ini harus bertanggung jawab nih. Sampai-sampai dia tuliskan UAH makin parah, apapun dilakukan untuk bisa menghalalkan musik. Astagfirullahaladzim. Kemudian ada lagi nih teman-teman yang lebih parah lagi, bahwa mereka menulis di dalam thumbnail videonya, demi hawa nafsu tega merubah Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Maka sebenarnya kalau ini semua ternyata tidak terbukti, bukankah jatuhnya itu ke fitnah? Maka menurut saya ngeri sih. Dan tentu Ustadz Adi Hidayat sendiri pasti tidak akan terima bila dibilang demi hawa nafsu seperti itu. Padahal masalahnya adalah berbeda di dalam memahami perkataan UAH saja, dan akhirnya sampai kemana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita dari perbuatan fitnah, apalagi fitnahan itu ditujukan kepada orang-orang yang berilmu, maka ini sungguh sangat berbahaya. Mestinya kalau ada ulama menyampaikan sesuatu yang kita kurang pahami, kita cari dahulu dan menggali informasi tentang ilmu yang disampaikan tersebut, benar atau tidak. Jangan menuduh sana sini tanpa bukti yang jelas, akhirnya orang lain pun juga terpengaruh dengan tuduhan Anda tersebut. Semoga Allah ampuni kita semua. Dan saya rasa video kali ini sampai di sini, dan terima kasih buat yang sudah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada salah di dalam saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.